Mari luruskan dulu. Lu pasti diajarin malaikat kanan kiri namanya Raqib dan Atid kan? Sayangnya, lu keliru. Raqib dan Atid itu bukan nama personal, bos, tapi murni job description. Raqib itu pengawas yang gak pernah lengah, dan Atid itu entitas yang selalu standby hadir. Jadi, malaikat pencatat amal baik dan pencatat dosa itu dua-duanya punya sifat Raqib dan Atid. Bayangin, mereka kayak CCTV metafisik kelas atas tanpa blind spot. Mereka merekam semua kelakuan lu, dari yang sok suci sampai niat busuk. Di sistem langit ini, jangankan perbuatan, rintihan lu pas sakit aja masuk catatan. Sistem akuntansi langit itu sengaja dibikin berat sebelah, bos, buat muntungin lu. Gini logikanya, pas lu berbuat baik, malaikat kanan langsung gercep nyatet, nilainya auto dikali 10. Tapi pas maksiat, malaikat kiri nggak bisa asal nyatet. Malaikat kanan yang jadi manajer bakal intervensi dan bilang, tahan dulu, pena malaikat kiri di hold selama 6 jam. Kalau di jeda itu lu sadar, lalu istighfar, draft dosa auto masuk tang sampah. Kalau saking bebalnya nggak tobat juga, baru dicatat cuma 1 dosa. Paham kan? Tuhan bukan nyari celah salah lu, tapi nyari alasan buat ngampunin. Pasti mikir, ngarang nih, masa malaikat pakai stopwatch 6 jam? Eits, jangan sok tahu, ini ada dalilnya, bos. Aturan hold pena 6 jam ini asalnya dari hadis riwayat Abu Umama Al-Bahili yang dicatat sama Imam At-Tabarani. Ulama memang beda pendapat soal sanadnya. Pakar hadis Syekh Al-Albani bilang ini Hasan alias valid. Tapi kritikus lain kayak Al-Iraqi menilainya lemah. Tapi poin utamanya bukan debat status hadis, bos. Esensi pesannya yang penting. Intinya, Tuhan sengaja ngasih grace period alias masa tenggang biar lu sadar. Udah dikasih diskon, lu masih mau nyanyain. Mumpung lu punya grace period 6 jam, lu harus tahu cara ngehack draft dosa ini biar beneran kehapus. Jangan malah dibiarin. Langkah wajib pertama itu nadam, alias penyesalan tulus dari hati. Kalau cuma komat kamit astagfirullah, tapi besok niat mulangin maksiat, itu lip service doang, bos. Biar draftnya instan hangus, langsung action fisik. Ambil wudhu, sholat taubat, atau sedekah. Sedekah ini senjata ampuh banget buat meredam murka Tuhan. Intinya, lu harus langsung nimpa keburukan lu sama perbuatan baik sebelum dicatat. Udah dikasih cara segampang ini, masih aja banyak yang milih rebahan nunggu timer dosanya expired. Lu pikir malaikat cuma nyatet doang, terus laporannya ditumpuk di gudang? Nggak gitu, bos. Mereka juga punya jadwal audit berkala ke Tuhan. Laporan pertama itu harian, tepat pas waktu subuh dan asar. Di waktu ini, malaikat shift malam dan shift siang pada serah terima tugas lalu naik lapor ke Tuhan. Ironisnya, pas amalan lu lagi disetor waktu subuh, banyak dari lu malah asik mendengkur tarik selimut. Terus ada lagi laporan mingguan tiap Senin dan Kamis. Makanya, Nabi lu nyontohin puasa di hari itu, biar pas catatannya diangkat ke atas, posisinya lagi taat beribadah. Nah lu, pas laporan mingguan lu naik, isinya mungkin cuma rebahan, scroll sosmed, sama gibah. Nggak ngeri tuh. Selain harian dan mingguan, ada audit agung tahunan tiap bulan Sya'ban. Ini momen krusial sebelum masuk Ramadan, di mana catatan lu setahun dikonfirmasi. Kabar baiknya, kalau sepanjang tahun lu banyak amal saleh, dosa-dosa yang telanjur kecatat itu bisa ikut terhapus. Enak banget kan? Tapi jangan seneng dulu, ada satu laporan final yang gak bisa lu hack lagi, yaitu saat nyawa lu dicabut. Saat lu mati, buku amal lu ditutup dan disegel permanen. Gak ada lagi masa tenggang 6 jam. Pena udah diangkat. Sisanya, tinggal nunggu hari pengadilan aja. Pernah mikir gimana malaikat tahu isi hati lu, padahal lu diem aja? Menurut riwayat Imam Musa Al-Kazim, malaikat deteksi niat lu pakai penciuman. Pas lu niat baik, jiwa lu mancarin aroma wangi. Malaikat kanan pun seneng. Tapi pas otak lu ngerencanain maksiat, jiwa lu langsung ngeluarin bau busuk menyengat yang bikin para malaikat mulia ini jijik dan gak nyaman. Jadi kalau lu selama ini bangga bisa nyembunyiin niat busuk dari manusia, sadar diri aja.
Di alam metafisik, lu tuh aslinya udah kecium bau bangkai, bos. Lu kira malaikat kanan sama kiri jabatannya setara? Salah besar. Di struktur organisasi langit, malaikat kanan pencatat kebaikan itu berstatus amir, alias bos atau pemimpin dari malaikat pencatat dosa di sebelah kiri. Pas lu berbuat baik, si bos langsung nulis poin lu dikali 10. Tapi pas lu maksiat, malaikat kiri nggak berani asal catet. Dia wajib minta approval dulu ke bos kanan. Bos, catat nih. Dan tahu apa instruksi si bos? Tahan dulu, barangkali dia tobat. Komandan malaikat aja mati-matian ngebelain lu biar draft dosanya ditahan. Lunya malah asik rebahan numpuk dosa tanpa ngerasa salah. Kebangetan lu. Sistem langit ini beneran berasa pakai cheat code, bos. Lu baru niat berbuat baik tapi batal ngelakuinnya, lu udah otomatis dikasih 1 pahala penuh. Baru niat lo ya, belum keringetan. Terus giliran niat maksiat, langsung dicatat dosa. Enggak, kalau lu niat maksiat tapi lu sadar lalu batalin ngelakuinnya, itu malah dicatat jadi tambahan 1 pahala lagi buat lu. Niat baik dapat pahala, ngebatalin niat busuk juga dapat pahala. Kalau dengan sistem curang begini, lu masih bangkrut pahala di akhirat. Mending lu introspeksi parah deh. Di sistem langit ini, ada 3 golongan VIP yang dapat privilege kebal mutlak. Pena malaikat beneran diangkat khusus buat mereka. Siapa aja? Pertama, orang tidur sampai dia bangun. Kedua, anak kecil sampai dia balik. Ketiga, orang gila sampai dia waras lagi. Di fase itu, malaikat kiri auto libur nyatet dosa. Tapi beda cerita sama lu. Lu itu sadar, waras, dan udah tua. Lu berstatus mukalaf, alias wajib hukum. Jadi nggak usah sok pura-pura gila pas lagi maksiat, bos. Sistem langit nggak bisa dikibulin. Lu pasti mikir, berarti gue punya waktu pas 360 menit nih buat tobat. Pola pikir lu terlalu saklek, bos. Lu lupa zaman Nabi dulu belum ada smartwatch. Kata sa'ah atau jam di teks aslinya itu maknanya luas. Ulama ada yang menafsirkan itu sebagai setengah hari, ada juga yang mengartikan sekedar jeda waktu yang cukup biar emosi dan nafsu lu reda. Intinya, angka 6 itu simbol betapa luasnya ampunan Tuhan. Jangan malah lu pakai buat ngakali sistem. Maksiat sekarang, terus nyetel alarm 5 jam 59 menit buat tobat. Tuhan ngasih jeda itu biar lu cepet sadar, bukan ngasih celah matematis buat lu main-main. Paham lu? Lu pikir cuma dikawal 2 malaikat doang? Aslinya, lu tuh dikawal 4 malaikat sekaligus setiap saat. 2 di kanan kiri nyatet amal, 2 lagi standby di depan sama belakang lu sebagai bodyguard fisik. Al-Quran nyebutnya malaikat muakibat. Mereka jagain lu 24 jam dari gangguan jin, manusia jahat, sampai kecelakaan. Tapi inget bos, mereka cuma nangkal bahaya yang belum ditakdirkan. Kalau takdir maut atau musibah lu udah tiba, bodyguard lu bakal otomatis minggir. Jadi lu gak usah sok kebal dan nantangin bahaya. Pernah ngerasa tiba-tiba ada ide cemerlang buat ngelakuin maksiat? Jangan keburu bangga mikir otak lu kreatif, bos. Itu murni kerjaan korin lu. Menurut hadis riwayat Muslim, setiap dari lu itu emang ditugasin 1 korin, alias pendamping dari bangsa jin. Selain pendamping dari bangsa malaikat, jin ini tugasnya full time jadi provokator buat nomporin otak lu 24 jam penuh. Dia tuh nempel terus tanpa minta gaji, cuma demi ngajakin lu nemenin dia di neraka. Jadi kalau lu dikit-dikit maksiat terus ngakunya hilaf, sadar diri aja. Lu itu aslinya cuma korban provokasi yang gampang banget kalah debat sama jin personal lu sendiri. Lemah banget lu, bos. Lu mikir, pas kiamat nanti lu bisa ngeles. Mimpi, bos. Buku catatan amal lu bakal dikalungin ke leher. Tuhan bilang, baca kitab lu sendiri yang jadi hakim hari ini. Semuanya kecatat detail, gak ada celah. Kalau lu nekat nolak bukti catatan malaikat, mulut tukang ngeles lu itu auto disegel. Gantinya, tangan, kaki, sampai kulit lu yang bakal speak up ngasih kesaksian soal semua maksiat lu. Gimana? Masih pede mau nipu sistem pas badan lu sendiri yang cepu? Lu mikir bisa lolos karena maksiat di tempat sepi tanpa saksi mata? Jangan naif, bos. Di kiamat nanti, bukan cuma badan lu yang jadi cepu.
Tempat lu mijak alias bumi ini juga bakal ikut bersaksi ngelawan lu. Kamar hotel, pojokan sepi, atau tempat lu mojok, semua tanahnya bakal speak up ngebongkar kelakuan lu. Gak ada yang bisa ditutup-tutupin. Di sistem langit, bumi yang lu injak tiap hari itu aslinya berfungsi kayak CCTV raksasa. Udah tahu begini, masih pede ngira lu aman dari pantauan. Ngerasa sukses tanpa bantuan siapa-siapa? Sadar diri, bos. Malaikat itu udah ngawal lu bahkan sebelum lu lahir. Pas lu masih janin umur 40-an hari di perut ibu lu, Allah udah ngutus malaikat khusus buat lu. Malaikat ini nggak cuma ngebentuk fisik, tapi juga nulis kontrak takdir lu. Mulai dari gender, rezeki, nasib lu bakal bahagia atau celaka, sampai kapan timer ajal lu habis. Dari sebelum lu ngehirup udara, data lu udah paten di database langit. Udah diurusin sejauh itu, lu masih mau sok sombong ngerasa semuanya murni karena keringat lu sendiri? Lu pikir setelah mati urusan lu kelar? Belum, bos. Begitu masuk liang lahat, lu bakal langsung berhadapan sama malaikat mungkar dan nakir. Mereka berdua ini punya tugas khusus buat menginterogasi jiwa lu di alam kubur. Dan asal lu tahu, mereka nggak kenal kompromi. Lu nggak bisa pakai trik ngeles, nyewa pengacara, apalagi nyogok pakai duit miliaran lu. Di alam kubur, yang bisa jawab pertanyaan mereka murni cuma amal dan iman lu. Kalau catatan lu isinya maksiat doang dan lu telat tobat, siap-siap aja ngadepin konsekuensinya. Masih pede pamer dosa? Anggaplah lu beres di alam kubur, tapi buku catatan lu aslinya merah semua. Destinasi final lu jelas neraka, dan di pintu masuknya, lu bakal disambut langsung sama bos sipir bernama Malaikat Malik. Jangan harap lu bisa playing victim, nangis-nangis, atau minta keringanan hukuman. Para malaikat penjaga neraka ini emang sengaja diciptakan dengan sifat yang kasar, keras, dan gak punya empati sedikit pun buat para pendosa. Mereka ini algojo yang absolut. Apapun perintah Tuhan buat nyazab lu, bakal mereka eksekusi bulat-bulat tanpa pernah berani ngebantah. Gak ada lagi si bos malaikat kanan yang belain lu nahan pena 6 jam. Di tahap ini, privilege lu udah abis. Masih berani rebahan sambil numpuk draft dosa?